Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya Fauzi di channel Fauzi Ganim. 20 Oktober adalah tanggal di mana peralihan kepemimpinan, yaitu segera dilantiknya presiden dan wakil presiden terpilih yaitu Prabowo Gibran yang menggantikan Presiden Jokowi dan Kiai Ma'ruf. Tentu banyak sekali informasi yang berseliweran terkait dengan apakah PDI Perjuangan itu bergabung bersama pemerintahan Prabowo di pemerintahan mendatang. Banyak yang mengatakan peluang bergabungnya PDIP di pemerintahan Prabowo itu sangat besar sekali karena beberapa informasi saat ini kita sedang menunggu kabar bahwa pertemuan antara Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo. Tentu pertemuan itu adalah menandakan, bisa dibilang menandakan bahwa bergabungnya PDIP di pemerintahan Prabowo mendatang. Namun, Wakil Ketua Umum Partai Gelora yaitu Fahri Hamzah merespon hal-hal terkait dengan keinginan PDIP untuk masuk di pemerintahan Prabowo. Jika memang PDI gabung di pemerintahan Prabowo, tentunya ada beberapa hal yang harus disepakati oleh menurut Fahri Hamzah. Yang pertama, salah satunya adalah yaitu mengakui kemenangan Prabowo Gibran di Pilpres sebelumnya dan jangan pernah mencoba untuk memisahkan antara Prabowo dan Jokowi, karena kedua tokoh negara ini merupakan sebuah cermin rekonsiliasi dari pertengkaran politik di 10-15 tahun terakhir gitu ya. Fahri berharap pihak-pihak yang ingin bersama dengan pemerintahan Prabowo harus lebih mengapresiasi bahkan menyatakan bahwa kesuksesan dan keberhasilan-keberhasilan di pemerintahan Jokowi yang memang bagus ya, katakanlah bagus, jangan 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 ketika sudah bergabung malah justru ingin berupaya untuk memisahkan kedua tokoh rekonsiliasi ini. Nah, untuk lebih jelasnya simak video pemaparan dari Fahri Hamzah berikut ini. Kita ini kan melakukan rekonsiliasi dan ikhtiar keberlanjutan dalam kerangka sistem, supaya kita juga punya tenaga besar untuk juga melakukan koreksi terhadap banyak kesalahan-kesalahan kita di masa yang lalu. Terutama yang kami sering katakan itu adalah memurnikan presidensialisme, bahwa yang menang dalam pemilu itu adalah yang disetujui proposalnya oleh rakyat, dan proposal Pak Prabowo adalah rekonsiliasi, ya, tidak saja dengan Pak Jokowi tapi meluas dan juga melanjutkan gagasan-gagasan baik yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi, termasuk di dalamnya adalah meneruskan proyek pembangunan IKN, kemudian meneruskan proyek hilirisasi yang akan menjadi sumber daripada pemasukan negara yang besar, dan juga meneruskan program-program kesejahteraan yang sudah dimulai oleh Pak Jokowi di semua bidang. Nah, karena itulah sebenarnya siapa yang ingin bergabung tentu juga dia harus melampaui tahapan-tahapan itu. Pertama, tentu harus mengakui bahwa Pak Prabowo Gibran itu menang, dan menangnya itu sesuai dengan aturan perundang-undangan dan sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi itu juga harus clear dulu, ya kan, jangan sampai kita ada di dalam tapi sebenarnya kita nggak sepakat dengan soal ini menang nggak, oh ini curang katanya segala macam, kan tidak boleh begitu, harus clear kan. Yang kedua, harus mengakui agenda rekonsiliasi, terutama yang dirintis oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi 2019, yang saya kira pada masa itu hampir semua partai terlibat dan mendukung. Nah, barulah yang ketiga adalah kita harus mau berterima kasih kepada kepemimpinan Pak Jokowi yang telah mengatur transisi yang baik sampai lahirnya pemerintahan baru yang akan melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang ada. Saya kira itu aja dulu yang paling penting. Ya. Soal sistem kita tidak akan korbankan. Dalam presidensialisme, presiden itu terlalu kuat, dia tidak bisa dijatuhkan oleh dewan. Jadi dewan itu ada di pihak manapun sebenarnya itu tidak terlalu penting. Dewan itu kan berhubungan dengan menteri-menteri aja. Dan dewan itu bagus kalau dia mengontrol menteri, kan bagus bagi presiden kan, bagus bagi rakyat. Kenapa? Karena span of control dari kerja presiden itu sangat luas. Presiden ini mengontrol
38 provinsi termasuk Jakarta, dan sekarang ada badan otorita di Kalimantan sana. 514 kabupaten kota, hampir 10.000 kecamatan, 78.000 desa, itu semua dikontrol oleh presiden. Jadi kalau ada pengawasan yang ketat dari DPRD di daerah, dari DPR RI, itu membantu pekerjaan presiden di dalam mengontrol jalannya pemerintahan. Dan mereka tidak akan bisa menyentuh presiden. Jadi tidak ada kekhawatiran presiden bahwa partai-partai ini dia berada di dalam pemerintahan atau tidak, itu soal yang terpisah dengan sistem kontrol kita kepada pemerintahan.